Halo, nama saya Ahmad Muhajir. Saya adalah mahasiswa pendidikan non formal Universitas Negeri Jakarta. Oke, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang tips pribadi hebat, mandiri, sukses, dan mulia. Oke, tips pribadi hebat kali ini kita akan masuk. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, 9 jenis kemandirian, 9 jenis kesuksesan, dan 9 jenis kemuliaan. Kita masuk yang pembahasan pertama, yaitu 9 jenis kemandirian. Oke, kita masuk ke pertama dan juga yang kedua. Yang pertama, mandiri dalam pergaulan. Jadi, di poin pertama adalah memilih teman secara selektif. Nah, kita harus mencari yang mana yang bisa membawa kita ke arah positif dan juga ke arah yang negatif. Jadi, kita harus selektif untuk ke acara yang positif. Yang kedua, hanya mengikuti acara dan kegiatan yang bermanfaat. Dan yang ketiga, menolak ajakan yang berpotensi menimbulkan dosa dan hal-hal negatif. Dan yang kedua, mandiri dalam bersikap dan berperilaku. Nah, kita harus mandiri juga dalam mengubah sikap dan perilaku kita. Yang pertama, memilih dan mempertahankan karakter unik dari diri sendiri, tidak mudah ikut-ikutan. Jadi kita harus menjadi diri kita sendiri dan tidak boleh menjadi orang lain. Yang berikutnya, mempercayai kata-kata dari orang yang terbukti pintar dan paham agama, supaya kita tidak tersesat nantinya. Yang berikutnya, menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber rujukan. Nah, ini sebagai pedoman kita sebagai orang muslim ataupun bisa dengan rujukan lainnya. Dan yang berikutnya, kita masuk ke ketiga dan juga keempat. Yang ketiga, mandiri dalam memilih jalan hidup. Tidak terbawa arus tren duniawi yang terjadi sekarang ini yang tidak penting, mungkin kita sisihkan untuk ke yang tidak baik. Dan kalau misalkan yang tren yang baik, kita boleh ikuti dan positif. Dan yang berikutnya, mempelajari jalan hidup nenek moyang berprestasi di masanya. Yang ketiga, memilih dan memutuskan jalan hidup apa yang ingin kita tempuh. Yang keempat, mandiri dalam menentukan masa depan, mencari sebanyak-banyaknya wawasan, pengalaman, dan pergaulan, agar menyadari bahwa banyak dunia di bumi ini. Jadi kita harus mencari banyak sekali wawasan, pengalaman, dan pergaulan. Dan yang berikutnya, menulis impian dan cita-cita masa depan. Seperti di kertas, nanti kita tempel mungkin di majalah-majalah ataupun di bed, di kamar seperti itu. Dan berikutnya mencari gambar-gambar yang mencerminkan masa depan yang diinginkan. Kita masuk ke poin kelima, yaitu mandiri dalam keuangan. Kita harus rajin menabung untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Memberi dan menciptakan lebih banyak keinginan dan menghindari riba dan segera melunasi hutang. Dan yang keenam, mandiri dalam pikiran. Kita harus rajin mengeksplorasi kemampuan diri yang kita punya dan kita miliki. Dan yang berikutnya, menghindari hipnotis, kontrol pikiran, mencuci otak dari TV dan video. Kita mudah-mudahan tidak tercemar dari hal-hal yang seperti itu. Dan hanya bermain game yang mengasah pikiran, kecerdasan, dan kreativitas. Kita masuk yang ketujuh, mandiri dalam keimanan. Menyadari bahwa pahala dan dosa berasal dari diri kita sendiri, kita yang membuat. Jadi kita harus menyadari bahwa pahala lah yang kita cari. Dan yang kedua, jangan biarkan kondisi autopilot saat beribadah. Jadi kita jangan cepat-cepat dalam beribadah gitu. Yang ketiga, paham dan bangga karena kita adalah manusia pilihan Allah yang mempunyai tugas suci di muka bumi ini. Seperti itu. Dan kita masuk ke yang berikutnya, yaitu poin 8 dan juga poin terakhir. Di poin 8, mandiri dalam mengelola waktu. Menyadari bahwa setiap manusia itu hanya diberikan waktu 24 jam per hari. Jadi kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Memiliki ketegasan dalam mengalokasikan waktu, seperti lokasi untuk istirahat, di mana kita untuk bekerja, dan lain sebagainya. Dan berikutnya, membuat jadwal hidup harian dari bangun tidur hingga bangun tidur. Yang kesembilan, mandiri dalam bertanggung jawab. Bersedia menanggung semua resiko dari pilihan, perilaku, dan perbuatan yang dilakukan diri sendiri. Tidak mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, karena kita harus bertanggung jawab jika kita salah, akui perbuatan kita. Dan sebelum memutuskan apapun harus sudah dipertimbangkan baik-baik untung ruginya. Seperti
itu. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis kesuksesan. Ada 9, yang diantaranya adalah Oke, kita masuk ke yang pertama, sukses dalam keuangan. Kita harus mampu mengelola keuangan dengan baik, gerak cepat dalam mendapatkan sumber-sumber pemasukan tambahan, dan mengutamakan kebutuhan primer dan agama. Dan yang kedua, sukses dalam sosial. Senyum, salam, sapa terlebih dahulu jika kita bertemu dengan teman ataupun orang yang baru kita kenal. Tidak membicarakan orang di belakangnya karena itu tidak baik. Mungkin kalau misalkan kita ingin menyadarkan mereka, kita ngomongkan secara langsung ke dia. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Nah, itu sangatlah penting. Kita harus memaafkan dan melupakan kesalahan karena setiap orang pasti kodratnya adalah mempunyai salah. Yang ketiga, sukses dalam pekerjaan. Memilih pekerjaan yang berkah dan halal itu pasti tentunya. Jika kita ingin sukses, kita harus memilih pekerjaan yang berkah dan halal. Yang berikutnya, menguasai sebanyak-banyaknya keterampilan dan pengalaman di tempat kita bekerja. Jadi kita harus mempunyai apa keterampilan kita asah lagi supaya kita lebih baik dalam kita bekerja. Dan yang terakhir, memiliki ide, visi, misi, dan goal untuk memajukan perusahaan. Seperti itu. Dan kita masuk yang ke berikutnya. Nah, ini kita masuk ke poin keempat dan juga kelima. Nah, yang keempat itu sukses dalam urusan agama. Pedangnya orang iman adalah doa. Seperti itu. Jadi kita ingin urusan dunia kita sukses, kita harus berdoa. Lelahnya fisik dalam beribadah adalah bahagianya batin dalam hati kita. Gitu. Dan yang berikutnya, selalu berusaha menghindari hal-hal yang dilarang dengan melakukan yang sebaliknya. Jadi kita harus menaati apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Berikutnya, kelima, sukses dalam kepemilikan. Menggunakan barang sesuai peruntukannya dan bukan untuk koleksi. Jadi kita harus menggunakan sesuai dengan apa kebutuhan kita. Ikhlas dan tidak terikat hatinya dengan suatu barang, seperti itu. Dan memanfaatkan barang untuk kegiatan produktif. Kita masuk ke yang berikutnya, poin 6 dan juga 7 dalam jenis kesuksesan. Nah, dalam ke-6 ini, sukses dalam amanah. Menyadari bahwa jika kita mendapatkan amanah, berarti kita ini orang yang hebat, yang dipercaya gitu. Dan yang berikutnya, menjunjung tinggi profesionalitas kerja dan amanah yang diemban. Yang berikutnya, paham bahwa semakin tambah usia, amanah pun akan bertambah dan ini normal gitu. Dan yang berikutnya, setuju, sukses dalam meraih impian. Konsisten pikiran, waktu, tenaga, kelakuan, dan kegiatan dalam meraih impian dan cita-cita. Pecah-pecah impian besar menjadi kecil-kecil dan capai secara bertahap. Gitu. Dan ceritakan dan libatkan banyak orang untuk mencapai impian dan cita-cita kita. Gitu. Nah, kita masuk ke poin berikutnya. Poin 8 dan juga poin 9. Yang di dalam poin 8 ini, sukses dalam berkeluarga. Mendengar, memahami keinginan dan harapan anggota keluarga gitu. Dan berikutnya menyelaraskan dan menyatukan tujuan dalam berkeluarga itu apa gitu. Dan saling nasihati dan menasihati berdasarkan kebenaran yang kita miliki. Dan berikutnya kita masuk ke 9. Sukses dalam sekolah. Sadar bahwa otak butuh olahraga. Jadi kita harus sadar mungkin bahwa kita itu harus ada istirahat, ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya untuk bersekolah, seperti itu. Tidak pernah berharap hasil apapun, namun selalu belajar tekun setiap harinya. Dan berikutnya, tentukan tujuan dan tantangan diri sendiri untuk menjadi nomor 1 serta mencapai tujuan tersebut. Nah, kita ke pembahasan terakhir, yaitu 9 jenis kemuliaan. Nah, di dalam 9 jenis kemuliaan, kita masuk ke poin yang pertama dan juga yang kedua. Nah, yang pertama, mulia dalam keimanan. Selalu membaktikan dan menghambakan diri kepada Allah, karena kita di sini adalah karena Allah gitu. Allah menciptakan kita, jadi harus kita berbakti dan menghambakan kepada-Nya. Tulus, ikhlas dan tidak pernah mungkin apapun dalam urusan agama seperti sedekah, halnya seperti itu. Yang berikutnya adalah ikhtiar dan tawakal terhadap kodrat kita gitu. Dan yang berikutnya, 2, mulia dalam tingkah laku. Lebih baik diam daripada kita harus berdebat seperti itu. Tidak mengumbar-umbar prestasi jika tidak diperlukan. Berikutnya, bukti nyata jauh lebih kuat daripada ucapan manis. Jadi kita harus membuktikan. Nah, kita masuk ke poin yang berikutnya. Yang ketiga dan juga keempat. Yang ketiga, mulia menolong sesama. Bertindak sebelum diminta. Tahu latar belakang kejadian dan orang yang mau kita tolong.
menghargai dan menghormati selalu orang yang kita tolong, seperti itu. Dan yang keempat, mulia dalam perjuangan. Perjuangan terbaik dilakukan dengan mengarahkan harta, tenaga, pikiran, dan waktu, menguasai ilmu, menyusun strategi, dan menyampaikan kepada orang yang tepat. Berikutnya, tidak mengumbar perjuangan yang telah atau sedang dilakukan dengan niatan ria, itu sangatlah tidak baik. Dan kita masuk ke poin ke-6 dan juga ke-7. Nah, di poin ke-5 dan ke-6 maksudnya. 5. Mulia dalam penggunaan harta. Menggunakan harta hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, menghindari pola hidup konsumtif dan berlebihan, dan mobil, motor, handphone, dan lain-lain digunakan untuk kebutuhan sesuai levelnya masing-masing gitu, sesuai apa yang kita lakukan. Dan yang keenam, mulia dalam kontribusi bangsa. Paham apa saja masalah dan kendala yang dihadapi bangsa Indonesia. Dan berikutnya, menentukan di bagian mana kita akan berpartisipasi di dalamnya, tidak harus menjadi birokrat dan politikus. Kita bisa juga menjadi kritikus, seperti itu. Berikutnya, mengumpulkan dan menggerakkan orang-orang yang sejalan dengan kita untuk berkontribusi membangun bangsa. Kita masuk ke poin yang berikutnya, poin 7 dan juga 8. Nah, kita masuk ke 7, mulia dalam kepatuhannya dan menjauhi larangan. Sadar bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Sering-sering meminta ampun dan bertaubat kepada Allah, rajin sholat dan berdoa sesuai tata krama doa pada 1/3 malam terakhir, itu sangatlah diijabah. Dan berikutnya 8, mulia dalam berkeluarga. Memberi contoh teladan kepada anggota keluarga, mengajak selalu ke jalan kebenaran, menerima kondisi dan keadaan keluarga apa adanya. Seperti itu, misalkan kita punya anggota keluarga yang anak berkebutuhan khusus, seperti itu kita harus menerima dan apa adanya. Dan kita masuk ke yang terakhir, 9 yang terakhir, yaitu mulia dalam anugerah yang kita terima dengan menjaga diri dan hati setiap saat, memastikan diri selalu bersih dan terawat, dan berikutnya memaksimalkan potensi diri apapun itu, bersyukur atas segala anugerah yang diterima, dan yang terakhir memanfaatkan anugerah diri untuk kepentingan agama. Seperti itu. Nah, kita masuk ke kesimpulan, yaitu hebat. Kita, orang yang hebat, adalah orang yang mampu mengambil tantangan seberat apapun yang kita pikul, pasti kita akan bisa lakukan jika kita yakin. Gitu. Mandiri, seperti yang tadi, kita bisa mandiri dalam pergaulan, bersikap, dan berperilaku, memilih jalan hidup, menentukan masa depan, keuangan, mandiri dalam pikiran, mandiri dalam keimanan, mandiri mengelola waktu, dan mandiri dalam bertanggung jawab. Kita juga bisa sukses jika sukses dalam keuangan, hubungan sosial, sukses dalam pekerjaan, sukses urusan agama, kepemilikan sesuatu, amanah, meraih impian, berkeluarga, dan sekolah. Mulia dalam keimanan, tingkah laku, menolong orang sesama, perjuangan, penggunaan harta, kontribusi bangsa, kepatuhan perintah dan larangannya, berkeluarga, anugerah yang diterima. Nah, jika kita bisa mandiri, sukses, mulia dengan 9 jenis itu, mudah-mudahan kita menjadi orang yang hebat dan juga sukses. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.